Pak. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan atau mengajar yaitu pengantar industri grafika dalam alur produksi. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu pengantar industri dan grafika dan alur produksi? Belum, Pak. Baik. Industri grafika ini adalah bidang industri yang bergerak dalam proses perancangan, perdagangan, dan penyelesaian produk visual, baik dalam bentuk media cetak maupun non-cetak. Selanjutnya yaitu media cetak industri grafika. Jenis media ini industri grafika menggunakan dua jenis utama, yaitu media kertas dan media non kertas. Pemilihan media yang tepat sangat menentukan kualitas keberhasilan hasil produksi grafika. Untuk jenis-jenis media kertas yang umum digunakan yaitu HPS. Untuk HPS ini digunakan untuk dokumen, buku, dan laporan. Yang kedua itu ART paper ya. Yang untuk ini untuk brosur, majalah, dan flyer. Yang ketiga adalah karton. Ini untuk kemasan, kartu nama atau cover ya. Untuk yang keempat, duplex. Ini kemasan produk dan packing daging. Tahu nggak? Belum, Pak. Untuk packing, untuk bungkus-bungkus daging itu. Iya, Pak. Tahu, Pak. Yang keempat itu ivory, kemasan premium dan kalender. Untuk jenis media non kertas yaitu spanduk, banner, signage, kaos sablon, dan kemasan atau plastik. Untuk spanduk, untuk pinli ya itu pinil. Untuk spanduk, stiker, dan dekorasi dinding. Untuk banner itu buat outdoor dan backdrop. Dan yang akrilik itu signage, display, dan neon box ya. Untuk yang kain ini untuk kaos sablon, seragam, dan flag. Kalau untuk plastik ini untuk kemasan, label, dan stiker. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis tinta industri grafika. Yang pertama tinta dye, yang kedua tinta pigmen, yang ketiga tinta solvent dan eco solvent, yang keempat itu tinta UV. Baik anak-anak, di sini disimak bagus-bagus ya, nanti Bapak akan kasih soal dalam bentuk angket. Untuk tinta D ini warna cerah dan vivid, cocok untuk mencetak foto indoor. Kurang tahan air sih dan UV. Untuk tinta pigmen itu lebih awet dan tahan UV. Idealnya untuk dokumen arsip dan cetak berkualitas tinggi. Untuk tinta solvent dan eco solvent ini tahan air dan cuaca. Ini digunakan untuk banner, spanduk, dan media outdoor seperti di lapangan. Untuk tinta UV ini kering dengan sinar UV
dapat diaplikasikan di berbagai media cetak secara presisi. Untuk warna RGB dan persis CMYK. Untuk RGB ini singkatan dari 3 warna ya, red, green, dan blue. Warna-warna ini digunakan untuk di layar digital. Warna ini lebih cerah dan bercahaya, cocok untuk media digital seperti website dan media sosial. Untuk model warna untuk cetak yaitu CMYK atau shade, magenta, dan yellow. Ada satu lagi black ya. Standar untuk produksi cetak lebih realistis. Desain untuk cetak wajib menggunakan gambar-gambar ini agar warna akurat dan tidak meleset saat dicetak. Selanjutnya, ini kesalahan umum dalam produksi grafika, yaitu ada 5 kesalahan fatal dan dampaknya. Yang pertama, file masih RGB atau warna tidak sesuai hasil cetak. Yang kedua, itu resolusi rendah atau kurang dari 300 dpi, itu gambar pecah atau buram. Untuk yang ketiga, tidak berisi black, tapi terpotong saat finishing. Yang keempat ini salah ukuran dokumen ya, atau proporsi tidak sesuai. Untuk yang terakhir, yaitu font tidak di embed atau teks berubah atau hilang. Ini untuk kesalahan umum dalam produksi grafika. Untuk standar file cetak profesional, di sini dipersiapkan file untuk hasil cetak optimal, yaitu resolusi 300 dpi. Yang pertama, yang kedua model warna CMYK. Untuk yang ketiga black 3 sampai 5 mm. Yang keempat itu set area aman. Untuk yang kelima ini format PDF atau X. Ini untuk standar ya, file cetak profesional. Kalau yang tadi itu kesalahan umum dalam produksi grafika. Ini mesin-mesin industri grafika. Mas ya. Permisi Pak. Ya, silakan. Silakan. Coba ini. Baik, untuk yang datang terlambat silakan tanya materinya sama teman-temannya. Ya Pak. Ini untuk mesin industri ya, grafika ya. Untuk percetakan itu komputer design, monitor kalibrasi, itu software CorelDRAW, dan Illustrator untuk persiapan file cetak profesional. Begitu dong itu. Oh iya Pak. Pak, Ini di WC Pak. Iya, silakan. Ini untuk percetakan ini digital printing, offset printing, dan mesin sablon untuk berbagai kebutuhan produksi cetak. Untuk finishing
finishingnya itu mesin potong, laminasi, jilid, dan press untuk menyempurnakan hasil secara profesional. Ini untuk mesin industri grafika ya, di lapangan. Alur kerja industri grafika. Tahap ini memproduksi konvensional. Yang pertama, order dan klien. Untuk yang kedua, brief desain. Yang ketiga, pembuatan desain. Yang keempat, revisi. Yang kelima, persiapan kali cetak. Untuk yang keenam, proses cetak. Yang ketujuh, finishing. Yang kedelapan, quality control. Yang kesembilan ini pengemasan atau pengemasan dari distribusi ya. Ini untuk alur kerja industri grafika. Nah, di sini ada visual timeline alur kerja industri grafika. Untuk tahap-tahap produksi secara kronologis, yang pertama itu order dan silakan masuk. Brief. Order dan brief ini menerima order dari klien, brief, desain, dan pembuatan proses awal. Untuk yang kedua ini desain dan revisi. Untuk desain dan revisi ini membuat desain, prestasi ke klien, revisi yang disetujui. Untuk yang ketiga, cetak dan finishing. Untuk cetak dan finishing ini siapkan file, proses cetak, laminasi, potong, dan jilid. Itu tahap-tahapnya. Untuk QC dan distribusi, untuk ini quality control. Ini untuk hasil cetak, pengemasan, dan distribusi ke klien. Ini untuk visual timeline alur kerja industri grafika. Untuk etika kerja di industri grafika ini harus disiplin atau tepat waktu, tanggung jawab dalam bekerja, kerja berkelompok atau tim, komunikasi dengan klien harus ramah, contohnya harus saling menyapa. Untuk yang terakhir ini menjaga kualitas pekerjaan. Selanjutnya ini tantangan dan integrasi digital. Untuk tantangan industri, persaingan harga. Persaingan harga ini cukup cukup ketat. Perkembangan digital, tuntunan kualitas tinggi, dan deadline yang semakin cepat. Untuk solusi strategis ini, inovasi desain, penguasaan teknologi, efisiensi produksi, dan kolaborasi tim yang solid. Integrasi digital ini desain digital, media sosial, training online, dan percetakan berbasis platform digital. Ini untuk tantangan dan integrasi digital. Untuk simulasi dunia kerja, praktik SMK kelas 10. Di sini siswa berperan sebagai desainer, sebagai guru, sebagai klien. Praktik langsung ini pembuatan brosur, file cetak, dan alur produksi untuk materi kesiapan kerja nyata. Untuk di sininya kita tidak ada praktek, kita akan mengisi aja nanti ya. Baik, sekian dari Bapak. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Ini di sini untuk dikasih materi ya, baca sendiri ya. Di sini Bapak akan memberikan soal dari materi yang Bapak sampaikan.
Untuk soalnya kirim di grup ya. Baik Pak. Sudah ya? Silakan dicek dan diisi dengan teliti. Untuk mata pelajarannya, kalian nggak catat ya? Belum ini Pak, belum keluar. Terima kasih. Ini untuk ini mata pelajaran. Pak ikutin kita depan Pak. Biar saja. Yang teliti ya, Bi. Baik Pak. Di situ akan tertera nilai. Jika kalian salah semua akan dapat nilai kalian berapa.
Sudah? Puput, udah belum? Untuk jawaban silakan cari di internet ya. Kalau mau, kalau yang mau ya apa juga nggak bisa tahu jawabannya. Kan saya sendiri. Apa yang bisa? Apa? Kemudian Ogi udah Ogi? Belum Pak. Sudah Pak? Sudah Pak? Ya Pak. Tunggu yang lain lagi. Baik Pak. Pak, mau Ya. bertanya. Ada pertanyaan. Sudah apa? Apakah boleh ngajak kalian datang? Kita Nah, itu pendapat kalian. Itu pendapatnya harus jujur atau enggak, Pak? Harus jujur lah. Ada pertanyaan lain? Berapa nilai kamu Ugi? 80 Pak. Bagus ya.
Pak. Dia keluaran. Iya. Pasti gara-gara nomor 21 tadi itu kan. Ini saya nomor 1 dan jawabnya benar. Nomor satu itu nggak ada pilihan lain Pak. Sama aja. Kenapa tidak ada jawaban tidak? Nah, Kenapa tidak ada jawaban tidak? Bapak juga tidak tahu. Oh ya. Masya Allah. Berapa nilai kamu sendiri? Belum Pak. Punya itu nggak sudah? Berapa punya kamu? Apa Pak? Nilai kamu berapa? 95 Pak. Iya Pak. Ya. Ada apa? Puput kamu sudah puput? Sudah Pak. Sudah. Berapa nilai kamu? 95 Pak. Jawabannya sama. Nggak ada.
mata pelajaran kita cukup sampai di sini, cukup mati lampu juga. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat siang. Siapa? Selamat pagi Pak, hari ini Pak. Ya. Masih jam 9. Masih pagi, Pak. Ganti kan? Jam berapa itu masuk tadi ya? Coba, ada yang sih. Hah?